Apa yang perlu dipertanyakan oleh kita? Satu, apakah iman itu? Sudah saya jelaskan. Dua, siapa orang yang beriman itu? Pasti ada cirinya, bukan? Tiga, apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang beriman? Belum tentu. Bahkan orang yang beriman tuh nggak pernah ngaku-ngaku. Yang asli mah nggak pernah begitu. Karena yang tidak asli itu suka cari topeng, suka cari pembenaran supaya dibilang asli. Yang imannya asli nggak perlu dipamerkan di mobil. Oke, lapad ini, lapad itu nggak perlu. Tapi cara mengendarai mobilnya rapi, parkirnya benar. Saya pernah lihat nih lihat ya nih fakta. Tulisannya La ilaha illallah Muhammad, besar. Itu parkir di pinggir jalan, dia tidur nyenyak, orang lain itu kesusahan karena dia parkir di pinggir jalan. Bagi saya, kayaknya ini nih yang bukan. Lalu selanjutnya apa sih takwa itu sudah saya jelaskan ya tadi. Ini baru penjelasan loh, tetapi tata caranya tidak mungkin saya jelaskan. Kalau ingin tahu takwa yang sebenarnya harus belajar. Belajar secara khusus, nanti saya akan berikan kelas khusus kepada orang khusus. Ini baru saya jelaskan takwa versi Quran. Bisa dibaca semua orang, tetapi itu pun caranya belum begitu jelas kan. Bagaimana kita bisa tadi mengambil janji, diangkat kesadarannya, ngangkat kesadarannya kita belum bisa. Ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Bagaimana supaya Allah bertajali pada diri kita? Kumaha carana? Itulah perlu ilmu khusus. Nah, disitulah kita perlu ketemu dengan orang-orang yang khusus, yang mewarisi ilmu khusus. Baru la'allakum tattaqun, baru kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah cukup sampai itu saja belum selesai? Yang imannya sudah benar, takwanya sudah dimiliki, belum tentu menjadi muslim. Pernah dengar kajian ayat ini? Pasti pernah di sini sekarang. Sekarang saya jelaskan, semuanya bangun, kaget. Sederhana yang saya jelaskan? Karena kebenaran itu sederhana, cuman kita tidak melihat kesederhanaannya. Kemudian berikutnya, ya, siapakah muslim itu sebenarnya? Apakah semua orang yang mengaku beragama tertentu bisa disebut sebagai muslim? Secara syar'i, kulit luar, oke, gak masalah. Setiap orang yang beragama Islam pasti disebutnya juga muslim. Tetapi ayat ini berbicara lebih dalam dari itu. Sampai menjadi muslim itu menjadi syarat mati. Maaf ya, orang pembenci, pendengki, wah pokoknya kelakuannya tuh gak ada yang menenteramkan masyarakat, mengaku beragama tertentu, mati. Masa selamat? Masa selamat model kayak gitu? Itu aja, pikirkan. Lanjut. Nah ternyata muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Apa? Gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Pertanyaan berikutnya, apa Islam itu? Karena kita kenal Islam selama ini hanya sekedar nama sebuah agama. Padahal di Quran ada 73 kali disebut kata Islam. Dan saya juga sangat kagum, kenapa Allah menyebutnya 73 kali. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman. Nah, kalau belajar ilmu nahu, ya, ilmu syarab di pesantren pasti akan belajar ini. Jadi kata Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Aslama artinya tunduk. Yuslimu artinya patuh. Islaman itu artinya selamat. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah tunduk, patuh kepada Allah? Atau malah Allah disuruh tunduk dan patuh kepada kamu? Jujur nih jawab. Kan senang sekali ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Betul? Dengarkan kata-kata saya. Jadi muslim itu mereka yang sudah tunduk, sudah patuh. Kalau siapapun yang sudah tunduk dan patuh kepada Dia Sang Pencipta, pasti akan mengalami islaman, selamat. Selamat dunia dan akhirat. Mari kita lihat, kenapa selama ini banyak penderitaan kita.
Karena kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana Allah? Di sini bersama kita saat ini ada. Dan dia keras sekali berbicara kepada kita, tong bohong, tong pedit, tong amek-amekan. Itu ngingetin dari sini, tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi sebetulnya tunduk dan patuh itu tidak usah terlalu jauh. Tunduk dan patuh kepada hati nuranimu, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya tidak usah mesantren keluar dari diri kita, mesantren aja ke dalam. Dengarkan kata-kata dia. Dan saya kasih tahu, kata-kata Allah hanya akan terdengar kalau kita mau mendengarkannya dalam keadaan hening. Tepat saat pikiran kita bisa kita kendalikan, di situ suaranya akan jelas. Jadi saya heran sekali ya, kita lebih suka pesantren itu ke sini, tetapi yang di sini tidak pernah diikuti. Tidak pernah diikuti. Padahal ikuti saja yang di sini. Itu pesantren yang luar biasa. Itu yang akan menjadikan kita Islaman, menyelamatkan. Coba, apakah para koruptor yang sekarang sedang belajar di lembaga permasyarakatan itu tidak pernah diingatkan oleh Allah dari dalam dirinya? Jujur ya, tidak pernah diingatkan gitu? Pasti diingatkan. Ilainu maneh no batur. Gak digubris. Apa yang terjadi? Awalnya ngutilnya kecil-kecil, tapi karena kebiasaan mulai berani pada yang besar. Begitu yang besar kanyahoan. Apa tidak diingatkan oleh Allah? Nih saya kasih tahu. Saya ingin kasih tahu sama kalian semua ya. Ini cinta kasih saya. Sebetulnya kalau kita dengar terus apa yang dikatakan beliau di sini, kita tidak akan pernah menderita. Semua penderitaan yang kita lakukan hari ini sebetulnya murni karena perbuatan kita sendiri. Setelah saya jelaskan seperti ini, makin terang benderang. Berani ngaku muslim? Makanya ngaji tetong serting saragam. Bahaya saragam itu. Dianggap manusia itu saragam. Padahal manusia itu diciptakan oleh semesta bukan untuk diseragamkan, untuk dihargai agar mereka menjadi dirinya sendiri. Yang sudah aslama yuslimu islaman, yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Kepada dia. Hidup enggak Allah dalam diri kita? Mengingatkan kita apa tidak? Yes. Tapi yang lebih banyak didengar oleh kita bukan kesadaran yang muncul dari diri kita, tetapi pikiran kita. Nah, inilah pikiran itu yang suka yuwaswisu fisudur, yang suka waswisu, yang suka waswisu fisudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Itu sebabnya kesadaran kita sering hilang karena diganggu oleh pikiran kita. Mau ngasih masih pakai jeda. Makanya kalau mau ngasih langsung ngasih, jangan ditunda. Begitu ditunda yuwaswisu. Tadinya mau ngasih 1 juta, tetapi ada waswisu, lebar atuh. Udah gitu kata waswisu pakai judul, gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Gitu. Waswisu mah pinter cari pembenaran. Nah, si waswisu didengar, apa akibatnya? Kesadaran yang tadi sudah memerintahkan kemudian hilang, diganti supaya tetap kita merasa percaya diri. Maka si waswisu ngomong lagi, ngasih nasihat, bilang gak apa-apa ya, sedikit juga, yang penting ikhlas. Wah, gaya deui. Lihat saya nih sudah jadi dermawan, padahal 200, padahal perintah pertamanya 1 juta. Oh kaira. Jadi siapa yang diturut? Yang diturut bukan lagi kesadaran pertama, yang diturut itu adalah si waswisu itu, fisudur, yang sudah mengganggu kesadaran kita. Itulah kehidupanmu selama ini. Maaf saya ngomong begini, berani saya bicara begitu, dan kalian tidak akan bisa menghindar. Terasa oleh saya wajah-wajahnya dari sini ke sana. Asli, saya tidak akan pernah gibah, saya tidak pernah menceritakan setan di belakang. Setannya saya undang di sini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ini masih ayat. Belum saya masuk kepada rahasia berserah diri. Masih ayat. Dengarkan kata-kata saya supaya semuanya clear ya. Allah mengatakan begini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu
inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini pintu masuk ke dunia sains. Perhatikan saya. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu wajah. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menyerahkan wajahnya seutuhnya lillah kepada Allah. Jadi identitas manusia di sini ke atas, maka diri itu adalah wajah. Maka wajah itu alamat, hati-hati, wajah itu alamat. Kamu melakukan kebaikan banyak akan tergambar di wajahmu. Melakukan keburukan banyak akan tergambar di wajahmu. Hati-hati, karena wajah kita ini adalah alamat dari semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu mampu menyerahkan diri wajahnya jati dirinya lillah kepada Allah wa huwa muhsinun baru dia akan melakukan kebaikan. Jadi syarat untuk melakukan kebaikan itu syaratnya kita harus bisa menghadapkan wajah lahir dan batin kita sepenuhnya lillah. Jangan pakai topeng lagi. Itu sebabnya pikiran ini disebutnya juga dasamuka, disebutnya rahwana, penguasa negeri Alengka. Dasamuka loba banget. Artinya apa? Sepanjang kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, sepanjang itu pula kita akan terus bertopeng. Pura-pura soleh, pura-pura suci, pura-pura benar, pura-pura sabar. Aslinya gak seperti itu. Masih dasamuka yang suka bertopeng, berpura-pura. Bahkan kita berpura-pura menjadi orang lain. Terawas, enak kalau nggak datang, padahal nggak mau datang. Sering begitu. Rahwana ada di sini. Makanya si Rahwana ini terkenal sebagai penculik Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Rama itu siapa? Rama itu diri kita. Nah, diri manusia itu namanya Rama. Makanya Rama pasangannya adalah Sinta. Sinta sering dicuri oleh Rahwana. Sebetulnya itu cerita Ramayana, itu cerita diri kita. Karena kita sering kehilangan kesadaran, dicuri oleh yuwas wisu, pikiran gelap kita. Itulah yang namanya Rahwana. Bertopeng, dasamuka. Sebetulnya wajahnya bukan 10, leuwih loba. Itulah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat, sepanjang kalian masih dikendalikan oleh pikiran hidup kalian, sepanjang itu kalian akan terus berpura-pura. Siapa yang sedang ditipu? Dirimu sendiri. Berpura-pura sholat, padahal tidak sholat. Begitu Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan kemana-mana. Terus berpura-pura. Tidak bisa ingat kepada Allah. Maaf, terpaksa saya harus bicara begini. Yuk, berhenti berpura-pura. Temukan dirimu yang asli. Jangan jadi Rahwana. Jangan terus-menerus mencuri Dewi Sinta. Maka siapapun yang bisa berserah diri seutuhnya, wajahnya lahir batin kepada Allah, maka dia akan bisa melakukan kebaikan. Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya seperti Allah melakukannya kepadamu. Yuk kita periksa sekarang. Apakah kita selama ini melakukan kebaikan? Periksa sekarang. Lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Rahwana. Kalau udah dibuka gini baru pada ketawa. Kemarin-kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik walaupun kita tidak baik pada Allah. Jawab, apakah kamu tetap baik walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir ngaraku deh. Gak apa-apa, lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu.
kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu terus memenuhi segala kebutuhanku. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini, mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura-pura. Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum Islam, belum, baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan, falahu ajrun. Maka bagi dia akan ada ajrun. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ajrun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajrun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa, menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Paham? Oke. Nah, siapapun yang sudah mendapatkan ajrun, sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku, cukuplah engkau penolongku. Hanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu tidak pernah meminta apapun kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya, tidak minta ilmunya, cukuplah engkau ya Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong, tidak ada artinya. Dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu. Terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya. Sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak. Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah. Sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya, tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat, unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Ikhlas itu nggak ada kata-katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas, orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah, katanya Allah tuh baik sama orang yang baik sama Allah, tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah, itu Allahnya dia harus dikoreksi. Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia. Seperti dia. Makanya dua kata Allah, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Hasil akhirnya apa? Dia tidak takut, dia tidak sedih. Nah, inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains, hasil-hasil riset tentang berserah diri. Oke, perhatikan saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu, dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita.
Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernapas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada. Pasti ada. Saya tahu nggak usah bohong. Beras di rumah ada? Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan, kemarin faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi. Bayar? Kata supir angkot. Kan gratisnya isuk, Bu. Ada nggak besok? Nggak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul apa tidak? Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini. Kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat nuka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Ketawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang? Apa disakiti orang? Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu, saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini saat ini sekarang dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu, tapi di sini saat ini sekarang. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun, sedang lucu-lucunya. Pernah nggak mikirkan besok gimana kalau nggak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya, dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Anak kecil lagi bermain, umur 6, 7 tahun, lucu-lucunya. Pernah nggak memasalahkan hari lalu? Nggak pernah. Jadwalnya ulin we. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? 2, 1 polos, 2 lugu. Dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu juga langsung pelukan dan main lagi. Gak kayak kalian. Betul gak? Iya.
Makanya kalau kita ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Anak kecil itu surganya di sini, saat ini, sekarang. Betul? Tidak memikirkan hari esok, tidak memikirkan masa lalu. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kalau kita totalitas hari ini, besok ditentukan oleh hari ini. Jadi besok itu nggak usah dipikirkan sebetulnya. Isi saja secara total hari ini. Hari ini bisa berbagi, berbagilah. Hari ini bisa nengok tetangga yang sakit, tengoklah. Hari ini bisa memberi senyum pada orang, tersenyumlah. Mewah tersenyum itu. Suatu saat kalian tidak bisa itu lagi. Saya kasih tahu pada semuanya. Kalian bisa duduk di tempat ini mewah? Mewah. Karena besok-besok belum tentu bisa duduk seperti ini. Bisa nulis mewah? Mewah. Karena besok-besok tidak mungkin bisa menggerakkan tangan ini lagi. Cuci tangan, merasakan air menyentuh tangan kita, mewah? Mewah. Karena suatu saat air menyentuh tanganmu, kau tidak akan merasakan lagi dinginnya air. Jadi betapa banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita, kita lupakan. Kenapa? Lagi cuci tangan, pikiran sudah di meja. Lagi makan, pikiran sudah di pasar. Betul? Itulah manusia. Dulu waktu gadis pengen cepat nikah, membayangkan kehidupan, ada pikiran anu nipu. Begitu sudah nikah, pengen cerai. Katanya pengen piknik ke Bali. Dari rumah udah buru-buru, pakai baju buru-buru, sarapan buru-buru. Begitu macet, buru-buru, hayang buru-buru ke airport. Di airport teh hayang buru-buru naik pesawat. Geus naik pesawat, hayang buru-buru enteup deui pesawat teh. Nepi teh ka Denpasar, hayang buru-buru naik bus. Naik bus teh hayang buru-buru ka hotel. Di hotel hayang buru-buru ka Kutu. Di Kutu hayang buru-buru ka Jimbaran. Terus hayang buru-buru rek iraha piknik nari maneh. Terus saja ya, diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Hadir di situ saat itu, coba belajar hadir. Makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru, jelek di mobil tadi. Alhamdulillah mewah sekali. Bisa duduk, bisa menggerakkan kaki, mewah. Sepanjang perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebit, saya nyanyi. Hadir aja di situ saat ini, ceceluwengan, sorangan. Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu, mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini. Hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Nah, sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran surat Al-Baqarah catat ayat 112. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini harus dipraktekkan. Coba begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai, jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai kita akan memilih. Dan memilih itu mengambil yang kita sukai. Dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupmu seperti itu. Berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya. Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini. Dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini, saat ini, sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita jadi benar salah, dinilai oleh pikiran kita jadi baik buruk, itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya.
tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah Muslim itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran, hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya, ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar. Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Kalau begitu, menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu anak ini calon presiden. Jangan pernah paksa anak itu harus menjadi seperti kita. Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi siapapun yang saat ini khawatir, pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih, pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini baik-baik saja sebetulnya. Tidak ada apa-apa. Betul atau tidak? Oke. Nah, makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi ketika ketemu bulan, beliau mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan. Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan, ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Paham? Itu karena kita itu tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja. Hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses berat. Tak lamun aya berita batur teh cilaka, rezekina hancur, da si eta mah gitu, resep pisan. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ketika kita sholat, kita ingat ini, ingat itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu mengatakan, kamu itu kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu yang kamu sembah. Karena para nabi, para rasul juga mengajarkan begitu. Betul apa tidak?